Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Marta Zahira El-Kutubi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman menulis saya. Mohon maaf tadi terlambat karena ada pertemuan dengan Kak Seto tadi di rumah beliau. Nah, sekarang saya mau bagiin pengalaman saya menulis gitu. Nah, saya menulis sudah dimulai dari kelas 5 SD, yaitu tahun 2005. Awal menulis itu menulis puisi, dan sampai sekarang saya juga senang menulis puisi gitu. Nah, selanjutnya setelah menulis puisi, selama SD itu saya latihan gitu, sampai di SMP saya berlatih menulis cerpen gitu. Nah, cerpen pertama saya itu sebenarnya hilang sih gitu, soalnya pas nulis itu kan keasikan gitu. Nah, pas keasikan itu lupa nyimpen gitu kan, udahnya ditulis tangan gitu ya. Jadi jadinya itu sedih banget ya kalau yang hilang-hilang gitu. Ada 10 cerpen yang hilang, dan saya berhasil menerbitkan cerpen selanjutnya, yaitu dengan kumpulan cerpen Di Ujung Langit gitu. Nah, untuk selanjutnya di SMA saya juga mengansur untuk belajar nulis novel gitu. Nulis novel, novel pertama saya adalah itu Kisah Cinta di Usia Senja, yang saya terinspirasi dari film Bahban. Nah, pertama saya nulis itu sebenarnya terinspirasi dari sinetron Natal yang berjudul Buku Harian Naila, yang di sana dia menulis puisi yang berjudul Cahaya, dan saya juga menulis gitu. Dan dari situ inspirasi saya gitu. Nah, di SMA tadi saya berhasil nulis novel dan juga dapat penerbitan gratis gitu. Penerbitan gratisnya di Pena Nusantara gitu. Di Pena Nusantara saya berhasil nerbitin gratis 4 buku saya, 2 buku puisi, 1 kumpulan cerpen, dan 1 novel gitu ya. Nah, selama SMA saya terus berlatih gitu. Bahkan saya juga pengalaman menulis juga dimulai di SMA juga untuk bagian jurnalistik gitu. Nah, jurnalistik itu saya menulisnya ketika menjadi wartawan majalah sekolah gitu ya, karena di sekolah saya juga ada punya majalah. Saya jadi ketuanya di situ ya, pimpretnya orangnya beda gitu. Nah, di situ saya juga berlatih menulis berita, artikel, opini, dan juga tajuk rencana, yang itu bidangnya di jurnalistik semua. Nah, selanjutnya juga saya berlatih di di sanggar sastra siswa Indonesia sekolah saya juga gitu. Nah, selepas SMA saya masuk kuliah agak vakum, tapi saya selalu menulis untuk bagian redaksional di website Forum Studi Islam kampus dan di forum dakwah kampus saya juga gitu. Nah, di sana saya mengasah bagian jurnalistik. Nah, selama itu saya selama di kampus dari 2013 sampai 2017 itu saya vakum nulis sastra gitu, tapi saya nulis di Facebook berupa puisi. Ada puisi per tahun ada gitu. Nah, itu yang saya kumpulkan untuk dijadikan portofolio saya. Oh, saya itu tidak berhenti menulis gitu. Nah, selanjutnya ketika kerja di pertengahan 2018 saya mulai lagi tuh nulis novel yang Satu Langit Dua Cerita itu, SLDC gitu, Kosakata Cinta di La Sorbonne. Dan itu saya tulis sudah sejak 2018. Memang lama sih nulisnya, baru selesai 2020 kemarin Maret gitu kan. Jadi saya nulis 1,5 tahun lebih gitu, sehingga memang perjuangan dalam riset SLDC itu luar biasa gitu, karena saya juga lagi kerja ya waktu itu dan harus mendahulukan kerja dulu gitu. Nah, sekarang saya sudah bebas, sudah nulis lagi di awal bulan Oktober itu. Selama Oktober saya nulis satu lagi novel, yaitu Kami Bukan Tinta Berdasi, semuanya ada di Klikku, bisa teman-teman baca di sana. Itu adalah novel saya yang berbau thriller ya, memang agak kritis gitu novelnya. Jadi di sana saya nulis selama 30 hari 31 chapter atau bab. Nah, saya melatih itu karena memang di sana sih saya baru mulai latihan lagi gitu, karena sudah lama nggak latihan ya, nggak menulis. Jadi memang kosakatanya sederhana dan juga tata bahasanya agak aneh gitu. Hanya yang bisa mengerti lah, yang bisa membacanya gitu. Nah, teman-teman bisa
Di sana sih kalau saya sih trik-trik nulisnya apa ya, kalau ide setiap saya nonton dan setiap saya apa aja saya itu selalu dapat ide gitu. Nah tapi yang kesulitan memang saat meramu ide, karena bahasa saya itu misalnya karena biasa nulis berita bahasanya baku, saya nulis sastra jadi bahasanya agak gimana gitu, agak kaku ke bawah-bawah juga. Nah sekarang saya lagi mendalami penulisan skenario, dan itu walaupun banyak apa ya, banyak kesalahan, banyak ulangan, dan banyak revisi-revisi, tapi saya senang gitu untuk apa ya, untuk skenario gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman menulis gitu. Kalau masalah writer block itu saya sudah sering mengalami, dan SLDC itu juga sempat writer block sampai bertahun-tahun, dan saya mengubah lagi alurnya semua gitu. Nah buat teman-teman yang writer block itu silakan jalan-jalan dulu, terus tidur, istirahat dulu, dan juga baca-baca baca-baca novel yang lain. Nah terus bagaimana ya kiat asik menulis gitu. Menulis itu jadikan kebutuhan dulu. Dan samping kita niat menulis untuk terkenal atau apa, kita jadikan kebutuhan dulu, adalah hobi kita dulu gitu, sehingga bisa dieksplorasi untuk diri kita sendiri gitu. Nah ada lagi yang nanya kok bahasa novel saya itu agak aneh gitu ya, karena saya menggunakan style saya sendiri, tapi memang agak ke bawah apa ya, kadang-kadang ke bawah bahasa daerah, kadang orang pada nggak ngerti gitu ya. Nah satu lagi ada yang bilang, oh ciri khas saya itu mengawali cerita dengan konflik kecil. Saya mau berbagi, ketika menulis novel itu agar orang bertahan dengan kita, lakukan hal-hal yang membuat orang itu penasaran. Misalkan pertama tidak mengenalkan namanya dulu, yang kedua ciptakan konflik kecil yang akan mendasari mereka, yang ketiga itu adalah apa ya, dialog-dialog penasaran gitu. Kita bisa menimbulkan di sana. Nah untuk yang lain mungkin teman-teman lebih jago ya daripada saya, karena saya baru nulis juga gitu nulis lagi gitu ya, dan selama ini saya juga masih nulis di laptop aja sih, kadang-kadang ada yang udah di share, kadang-kadang belum gitu kan, tapi saya spesialisasinya di puisi gitu. Nah kalau di puisi saya memang agak gimana ya, memang jiwa saya lah gitu ya kalau di puisi gitu. Nah saya baru nulis novel lagi, ini lagi nulis novel untuk Bentang gitu, Bentang Pustaka, yang judulnya Gelang Merah Rima gitu. Ceritanya nanti lah ya kalau udah lolos, atau nggak lolos pun nanti aku share di itu ya, saya share di apa namanya tuh, di Quickku gitu, nanti teman-teman bisa baca di situ. Dan yang mungkin yang lebih jago juga banyak, kayak Kak Farida, Mas Hadis gitu, yang lain-lain. Nah mungkin sharing saya sekian dulu, karena memang saya mau itu dulu deh, mau ngecek-ngecek dulu apakah ada lain hal dan lain-lain juga gitu yang ada di laptop juga di WA gitu. Nah untuk teman-teman semua, jangan berhenti menulis, dan menulislah sampai titik terakhir, sebab menulis itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita camkan di diri kita, karena dengan menulis itu kita bisa menterapi jiwa, berbagi ilmu, dan juga nge-share apa? Nge-share ilmu-ilmu kita yang udah terpendam, dan juga ide-ide kita yang udah terpendam gitu. Jadi kalau seorang penulis lah orang-orang cerdas dan pintar. Nah itu yang perlu ditekankan. Jadi teman-teman jangan nyerah menulis, selalu bersabar, ikhlaskan diri gitu. Dan kalau ada ide silahkan langsung tuliskan, jangan ditunggu-tunggu. Kita bisa nulis di HP gitu kan, dan dimana saja gitu. Begitu ya, dan sampai jumpa. Salam dari saya Marta Zahira El Kutubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.